Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam majlis ini. Kita melanjutkan beberapa pertemuan yang kemarin, yaitu kita masih membahas seputar adab di dalam berdoa, yang kita akan fokus pada salah satu adab berdoa, yaitu menjauhi makanan yang haram. Ini menjauhi makanan yang haram atau menjaga diri dari makanan yang haram itu merupakan salah satu adab berdoa yang paling utama, Bapak Ibu ya. Ini adalah salah satu yang paling utama di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu diri kita berusaha menjaga dari makanan ataupun pekerjaan yang haram. Katakanlah gaji gitu ya, yang didapat dari sumber yang tidak halal. Bapak Ibu rahimakumullah, seperti yang kami sampaikan barusan, salah satu adab yang paling utama di dalam berdoa itu adalah menjaga dari segala sesuatu yang diharapkan oleh Allah, secara khusus makanan yang haram atau pekerjaan yang haram. Jadi yang dimaksud menjaga dari makanan yang haram itu, Bapak Ibu, setidaknya ada dua pengertian. Saya ulangi. Yang dimaksud dengan menjaga diri dari makanan yang haram itu setidaknya ada dua pengertian. Yang pertama, menjaga dari makanan yang haram dari sisi zatnya. Memang makanan itu adalah makanan yang haram, misalkan babi, apa lagi, darah, bangkai. Ini makanan yang haram dari sisi zatnya. Babi tadi, apa, darah, termasuk bangkai, yaitu hewan yang mati atau meninggal dunia gitu, yang mati tidak melalui proses penyembelihan yang syar'i, itu bangkai namanya. Selengkapnya tanya Pak Adi nanti gitu. Jadi bangkai itu adalah hewan yang mati itu atau meninggal dunia, wafat gitu, yang tidak melalui proses penyembelihan yang syar'i. Contoh misalkan ada sapi jatuh dari ketinggian 10 meter mati, enggak, bangkai itu namanya. Atau mungkin ayam kemudian kita gebukin mati gitu. Itu bangkai namanya. Kecuali ketika sapi tadi jatuh dari ketinggian masih hidup, sempat kita sembelih, itu baru halal gitu. Artinya kami sampaikan kembali, bangkai itu adalah hewan yang mati tidak melalui proses penyembelihan yang syar'i, itu bangkai namanya.
dan itu haram. Itu Bapak Ibu. Jadi kami ulangi ya Bapak Ibu rahimakumullah, maksud dari makan makanan yang haram itu setidaknya ada dua pengertian. Yang pertama, makanan yang haram dari sisi zatnya. Banyak disebutkan di Quran. Misalkan Allah sebutkan Bapak Ibu beberapa makanan yang haram. Allah sebutkan misalkan di Quran surah Al-Baqarah ayat 173, Al-Maidah ayat ke-3, kemudian Al-An'am ayat 145 dan An-Nahl 115. Allah berfirman, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian semuanya alaikumul maitata, bangkai, waddama, darah, walahmal khinzir, dan daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan hewan yang disembelih menyebut selain Allah. Misalkan menyebut berhala ini, menyebut berhala itu. Kan kalau kita menyembelih apa? Salah satu sunnahnya Bapak Ibu, membaca Bismillahirrahmanirrahim, katakanlah seperti itu ya, Bismillah. Kemudian ada orang menyembelih Bismi berhala misalkan, dengan menyebut berhala Lata, Uzza, disembelihlah itu hewan. Maka ini jadi haram. Wa ma uhilla bi ghairillah faman ittara ghayra baghi wala 'adin fala itsma alaih. Tetapi kata Allah, dalam kondisi darurat boleh makan makanan yang haram tersebut, tetapi sekedarnya saja. Kita yang sering dicontohkan oleh banyak ustadz, misalkan kita berada di hutan atau di padang pasir gitu, kelaparan, ternyata ada babi lewat gitu ya, nyelonong, permisi, kita tangkap tuh babi, kita tangkap, kemudian apa? Ya, kemudian dimakan, sekedar untuk menghilangkan sedikit rasa lapar, bukan malah babi itu dibuat sapi dimakan sehabisnya, enggak gitu ya, tapi dimakan sedikit saja untuk sekedar menunda kematian, katakanlah seperti itu. Itu boleh dalam keadaan darurat. Fabanitur ghairu baghi wala 'adin fala itsma alaihi. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, makna pertama dari maksud makanan yang haram dari sisi zatnya. Kemudian makna yang kedua adalah makanan yang haram bukan zatnya tetapi sumbernya dan caranya. Yang dimakan mungkin daging sapi tapi hasil mencuri, nah ini juga haram. Bukan daging sapinya yang haram, tetapi kemudian proses, cara di dalam mendapatkan makanan itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu berarti dia telah makan makanan yang haram karena caranya cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti makna yang kedua ini sudah menyangkut pekerjaan kita. Sudah menyangkut pekerjaan kita. Jadi kita perlu juga Bapak Ibu melihat-lihat kembali pekerjaan kita apakah memang halal diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak pekerjaan yang
halal gitu ya, lebih banyak daripada yang haram. Kata kemarin disampaikan, kan ada slogan gitu Bapak Ibu ya, yang haram aja susah apalagi yang halal katanya. Cari pekerjaan yang haram itu susah katanya, apalagi pekerjaan yang halal. Ini slogan yang tidak benar sebetulnya. Justru yang benar adalah pekerjaan yang halal itu jauh lebih mudah, jauh lebih banyak dari pekerjaan yang haram. Yang sering kami contohkan itu maling ayam misalkan. Maling ayam itu kalau kerjanya jam berapa maling ayam itu biasanya? Jam 1 Bapak Ibu ya. Orang-orang lagi enak-enaknya tidur dengan selimut gitu. Maling ayam bekerja jam 1 malam dia bangun. Setelah itu dikurumungi nyamuk juga gitu. Kalau ketahuan digebukin orang, berarti ternyata menjadi profesi maling ayam gitu berat atau gampang ternyata? Berat Bapak Ibu, berat. Dan berarti memang lebih banyak, lebih mudah pekerjaan yang halal. Atau misalkan koruptor Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf ya. Untuk jadi koruptor harus sekolah dulu. S1 itu, S2, S3. Kemudian ada pendaftaran CPNS, dia daftar, keterima, jadi ASN, jadi pejabat, kemudian naudzubillah korupsi gitu ya. Tapi insyaallah Bapak Ibu tidak seperti itu, dan tidak semua pejabat seperti itu gitu. Tetapi ternyata ada katakanlah sebagian kecil misalkan koruptor itu berawal dari kerja keras ternyata. Sekolah, daftar tahun ini PNS gak dapat, tahun depan daftar lagi, setelah jadi PNS jadi pejabat kemudian korupsi. Ternyata untuk jadi koruptor saja butuh perjuangan Bapak Ibu ya, butuh kerja keras, berat juga ternyata perjuangannya. Tapi ternyata pekerjaan yang halal jauh lebih banyak. Bakul nasi pecel mungkin, bakso, jualan koran mungkin, buka toko dan selain semacamnya. Lebih banyak pekerjaan yang halal gitu. Tapi kita insyaallah semoga dicukupkan oleh Allah dengan rezeki yang halal sehingga terhindar dari perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang doa yang pernah dipanjatkan oleh Rasulullah. Nabi itu pernah berdoa, Allahumma aghnini atau aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, kata Nabi, cukupkanlah aku, cukupkanlah kami dari rezeki yang halal sehingga kita tidak tertarik untuk mendapatkan yang haram. Itu. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, makna dari makanan yang haram ada dua. Yang pertama, makanan yang haram dari sisi zatnya. Yang kedua, makanan yang haram dilihat dari caranya, prosesnya atau pekerjaannya, atau uang yang dibuat untuk membeli makanan itu bersumber dari yang tidak halal. Berarti dia telah makan makanan yang haram. Ya banyak contohnya di Quran Bapak Ibu, pekerjaan-pekerjaan tanda kutip ya yang haram. Misalkan salah satunya Allah sebutkan tentang suap. Suap itu haram kata Allah.
Allah sebutkan misalkan di Quran surah Al-Baqarah 188, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nas bil itsm al-ayah. Duhai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian makan harta orang lain dengan cara yang batil. Yaitu dengan cara apa? Dengan menyuap para hakim, kata Allah. Bayangkan, wa tudlu biha ilal hukam, menyuap para hakim. Misalkan kita ada sengketa dengan saudara kita, sengketa waris ya ternyata. Kemudian perkara itu kita selesaikan di pengadilan, misalkan hakimnya kita sogok. Untuk apa? Agar warisan orang tua kita apa ya? Kita ambil sepenuhnya. Kan banyak seperti itu Bapak Ibu ya. Masalah waris mungkin gak selesai secara kekeluargaan, ternyata dibawa ke ranah hukum, ke pengadilan. Kemudian hakimnya disogok,